Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Zilvia Iskandar. Dunia kembali dihebohkan dengan penyakit mematikan. Virus corona yang berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok telah menjadi predator baru dan telah mengakibatkan sedikitnya 26 orang meninggal dunia. Pemerintah Tiongkok pun sampai-sampai menutup kota Wuhan dan Huanggang sebagai antisipasi penyebaran wabah virus corona. Sejumlah negara kini mengonfirmasi adanya pasien yang diduga terjangkit virus ini. Sebelum kami membahas bagaimana antisipasi pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona, kita simak terlebih dahulu data berikut ini. Yang pertama kita akan lihat bagaimana awal mula menyebarnya virus corona. Tiongkok menyebut bahwa virus corona diduga berasal dari hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Huanan di kota Wuhan. Korban awal yang meninggal dalam kasus ini merupakan pelayan sebuah restoran di pasar ini. Ada spekulasi yang menyebut bahwa hewan liar ini berasal dari ular dan kelelawar. Tak berlangsung lama, virus corona pun kini telah menyebar ke kota-kota lain di Tiongkok. Antara lain ibu kota Beijing, Shanghai, kemudian Hong Kong. Bahkan wabah virus corona ini terkonfirmasi menyebar hingga ke negara lain seperti Singapura, Jepang, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam hingga ke Amerika Serikat. Nah, sebagai antisipasi, otoritas Tiongkok menutup kota Wuhan yang memiliki populasi 11 juta penduduk, serta kota Huanggang yang berpenduduk 7 juta jiwa. Bayangkan, warga di sana dilarang untuk berpindah kota dalam waktu yang belum ditentukan. Bahkan viral di media sosial penampakan kota Wuhan yang sepi layaknya kota mati, serta aparat setempat yang harus menghalau warga setempat untuk tidak keluar dari kota Wuhan. Kita akan lihat dampak yang sudah diakibatkan oleh virus corona ini. Hingga Kamis kemarin tercatat sudah ada 26 orang yang meninggal dunia karena terjangkit virus corona di Tiongkok. Lalu ada sebanyak 830 orang yang terinfeksi dengan 177 pasien berstatus kondisi serius. Data ini belum termasuk pasien yang diduga terpapar atau suspek virus corona di sejumlah negara lainnya. Komisi Kesehatan Tiongkok sudah memeriksa sebanyak 1.072 kasus terduga virus corona dan jumlah ini diperkirakan masih terus meningkat. Sementara untuk di Indonesia, informasi terbaru hari ini terdapat satu pasien di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Sulianti Suroso, Jakarta Utara yang memiliki gejala awal virus corona. Pasien merupakan WNI yang sebelumnya berpergian ke Tiongkok. Kemudian ada lagi 3 pasien di Bali yang juga suspek virus corona. Ketiganya adalah wisatawan asing. Satu berasal dari Meksiko namun lama tinggal di Tiongkok dan 2 lainnya ini adalah anak-anak berusia 5 dan 6 tahun dari Tiongkok. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Sangla Bali dan masih menjalani observasi. Pemirsa, gejala-gejala penyakit awal yang muncul dari virus corona ini seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, pusing, sesak nafas yang terjadi dalam beberapa hari. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana antisipasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewaspadai penyebaran virus corona ini dan seperti apa kondisi terkini warga negara Indonesia di Tiongkok. Kami akan membahasnya pertama bersama dengan ada Bapak Dino R. Kusnadi, Wakil Kepala Perwakilan dari KBRI Beijing. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dino. Selamat malam. Baik. Pak Dino, terima kasih sudah bergabung. Nanti juga ada Ahmad Yuryanto, Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Serta nanti akan bergabung dari DPR, Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Fraksi Golkar. Saya akan ke Pak Dino terlebih dahulu. Pak Dino, apakah sejauh ini ada WNI kita di Tiongkok yang positif terjangkit virus corona atau menjadi suspek virus corona? Sampai saat ini tim kami yang terus memantau di lapangan atas pendidikan dan kebudayaan, terus kemudian dari konsuler kita dan lewat hotline yang kita terima, kita tidak menerima adanya laporan bahwa masyarakat Indonesia terjangkit dengan penyakit virus tersebut. Oke, belum ada laporan WNI yang terjangkit sampai saat ini. Ada berapa Pak jumlah WNI yang tinggal di Tiongkok, khususnya mungkin di kota Wuhan dulu? Saya langsung data yang sebagaimana secara berkala bahwa kota Wuhan
itu terdapat hampir 96 WNI yang berada di kota Wuhan dan sekitarnya. Oke, apakah KBRI sudah berkomunikasi dengan perwakilan WNI di Wuhan untuk menanyakan bagaimana kondisi mereka saat ini? Ya. Sampai saat ini pun kolega kami ada 3 orang yang standby, terus memiliki mengikuti perkembangan dengan PPI Wuhan yang memang sedang ada di lapangan. Sampai saat ini kita juga di call center kita maupun di grup WhatsApp kita kotak-kotakan dan terus mengikuti perkembangan sekiranya ada perkembangan baru. Oke, bagaimana cerita petugas KBRI yang ada di Wuhan menggambarkan kondisi Wuhan saat ini, Pak Dino? Pertama memang kesan yang kita terima dari baik di lapangan maupun juga dari pemberitahuan pemerintah lokal bahwa kondisi masih terkendali oleh pihak Cina. Artinya mereka berusaha memberikan fasilitas-fasilitas makanan, listrik, air, dan lain-lain. Bahwa transportasi itu ditutup dengan tujuan untuk saat ini masyarakat kita Wuhan di sana itu masih terus bisa menjalankan sebagaimana yang di Cina. Baik, nanti saya akan kembali ke Anda, Pak Dino. Sekarang bergabung dengan Pak Ahmad Yuryanto. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Mbak Zilvia. Pak Ahmad, apakah sudah ada hasil observasi yang keluar dari satu pasien suspek virus corona yang saat ini dirawat di RSPI Sulianti Suroso? Ya, sampai saat ini sebenarnya belum ada kasus suspek. Pemeriksaan yang kita lakukan untuk pasien yang di Sulianti Saroso hasilnya negatif, tidak ada tanda-tanda ke sana. Demikian juga sebenarnya yang di Sanglah pun juga sama. Kita meyakini bahwa ini adalah ISPA yang disertai dengan pemberat, jadi influenza dengan kondisi yang lebih berat. Jadi bukan karena coronavirus. Hasil yang keluar, Pak, dari observasi ataupun berbagai tes yang dilakukan, sudah positif bahwa ini negatif bukan corona? Ya, yang pertama kan kita melihat dari aspek klinis ya. Ini sekarang semua pasien sudah kondisinya membaik nih. Jadi sudah suhu tubuhnya normal, kemudian keluhannya sudah berkurang semua, kecuali masih merasa lemas ya. Ini tidak sesuai dengan gambaran klasik kalau kita akan melihat ini sebagai satu corona. Hasil laboratorium pun kita yakini untuk yang di Sulianti Saroso, memang yang pertama sudah kita dapatkan hasilnya negatif. Tetapi kita akan mengulang lagi untuk memastikan bahwa itu memang benar. Hasil lab pertama negatif, tapi akan diulang lagi hasil labnya untuk lebih memastikan lagi, Pak. Ya. Iya, memang SOP kita seperti itu. Oke, Pak Ahmad dan juga Pak Dino, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prantok. Kami lanjutkan kembali, pemirsa kembali bergabung dengan Pak Dino, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Beijing. Pak Dino, sampai saat ini apakah sudah ada rencana untuk mengevakuasi WNI kita yang tinggal di kota Wuhan atau di Huanggang untuk keluar dari kota itu? Terima kasih. Pertama, mungkin kita dengan kata evakuasi ini ya. Pertama, kita masih memantau bahwa pemerintah Cina itu masih memegang kendali dan di sini juga memang kita juga memang hasil dari sidang World Health Organization yang menetapkan jenis penyakit ini apakah termasuk international crisis atau tidak. Untuk itu kita terus memonitor saja dulu perkembangan yang dari Cina dan kita melihat apakah kondisi ini masih kondusif dan terkendali. Oke, masih memonitor, tapi terakhir Pak Dino, apakah memang ada imbauan khusus bagi warga negara asing yang tinggal di Tiongkok dari pemerintah sana terkait dengan penyebaran virus corona ini? Oke. Kalau imbauan dari pemerintah Cina yang kita catat yang sudah ada sejak hari Selasa, dari wali kota Wuhan sendiri sudah memberikan himbauan untuk tidak masuk ke kota. Sudah jelas dari wali kota sudah ada. Sesudahnya itu kita lihat transportasi publik yang menuju kota Wuhan pun itu sudah dihentikan. Artinya itu juga untuk semakin mencegah keluar masuknya orang virusnya ini. Nah di sini yang mungkin kita garis bawahi ya, yang diinginkan sama pihak pemerintah Cina adalah pencegahan.
baiknya kita juga menghormati apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Cina. Oke, sambil memonitor mudah-mudahan kondisi WNI kita tetap terlindungi di sana. Terima kasih Pak Dino R. Kusnadi, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Beijing telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya ingin ke Pak Ahmad lagi dari Kementerian Kesehatan. Pak Ahmad, kalau kita lihat satu kasus di Jakarta, kemudian ada 3 yang ada di Bali, meskipun tadi ada katakan mereka sekarang kondisinya sudah membaik, tetapi kedua kasus di Jakarta dan di Bali ini menjadi perhatian karena semua pasien ini memiliki riwayat berpergian ke Tiongkok. Apakah memang perlu ada treatment khusus, Pak, bagi setiap orang yang sudah memiliki riwayat berpergian ke Tiongkok setiap kali memasuki Indonesia? Ya, sempat terputus yang terakhir tadi, tetapi kami sebenarnya di pintu masuk negara, baik di bandara maupun di pelabuhan laut, ada SOP standar terkait dengan pengawasan migrasi orang yang memungkinkan untuk menyebarkan penyakit. Seperti yang kondisi aktual sekarang adalah bahwa kami sudah memiliki list daftar, tentunya ini bekerja sama dengan pihak otoritas bandara tentang penerbangan-penerbangan baik yang direct langsung dari China maupun yang kemudian akan transit di beberapa tempat. Nah, pada penerbangan inilah yang kemudian dari awal kita sudah mewaspadai sehingga begitu nanti proses akan mendarat atau sudah mendarat, maka kita akan langsung menuju ke pesawat dan menemui kru untuk memastikan, menanyakan apakah ada penumpang yang sakit. Nah, apabila kemudian kita temukan penumpang yang sakit, maka kita akan melakukan standar layanan seperti yang sudah ditetapkan di dalam kaitan dengan potensi penyakit menular. Namun apabila tidak, maka keseluruhan kita akan memberikan penjelasan kepada penumpang dan kemudian kita bagikan kartu yang kita sebut sebagai Health Alert Card. Kartu ini akan diisi masing-masing orang dengan identitasnya. Dan kita sampaikan bahwa dalam 2 minggu, dalam 14 hari, manakala mereka sakit, minta untuk segera menuju ke layanan rumah sakit yang mereka bisa akses dengan menunjukkan kartu. Ini bagian dari early warning system yang kita bangun dan ini sudah menjadi SOP nasional. Pada kasus ini memang kita akan intens kembali. Gitu. Oke, nanti Pak Ahmad kita lanjutkan kembali ya mengenai early warning system tadi. Sambil saya juga ingin bergabung ke Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Golkar. Pak Melki, sejauh ini bagaimana DPR khususnya Komisi 9 ini menilai upaya dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pencegahan dan juga pengendalian terkait dengan penyebaran virus corona? Boleh dijawab nanti Pak Melki, kami akan kembali dengan jawaban Anda sesaat lagi. Langsung bergabung dengan Pak Melki dari DPR. Selamat malam Pak Melki. Selamat malam Pak Melki. Kami sedang berupaya untuk menghubungi Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi Golkar. Pak Melki, apakah sudah tersambung? Baik, sayang sekali kami mengalami gangguan komunikasi. Terakhir dengan Pak Ahmad, Pak, apakah pemerintah perlu mengeluarkan semacam travel warning atau larangan berpergian untuk warga negara kita berpergian ke Tiongkok? Ya, kita juga melihat dari WHO pada emergency di tadi malam bahwa sebenarnya kita berharap pemerintah China tidak melaksanakan restricted traveler, artinya tidak memperketat lagi batasan untuk dikunjungi. Negara China cukup besar, bukan hanya Wuhan. Oleh karena itu, kita pun juga tidak perlu untuk kemudian melarang untuk berangkat ke China. Tetapi tentunya kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat sebaik-baiknya agar mereka mampu untuk melakukan pengendalian diri agar tidak terkena penyakit ini. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yuryanto, Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami. Dan